Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita sampai di kitab Keluaran pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Hukit, yaitu pasal dalam perjanjian yang terakhir. Dan kitab perjanjian ini diberikan kepada orang Israel, bukan hukum Tauratnya Musa, tetapi itu hukum Taurat yang diberikan Allah lewat Musa. Dari pasal 21 ayat 1 demikian dikatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Peraturan-peraturan ini Allah menyuruh Musa menulis untuk dibawakan kepada bangsa Israel. Boleh kata peraturan-peraturan ini adalah juga bagian dari kitab perjanjian, bagian dari 10 perintah Allah, atau yaitu prinsip utama dari 10 perintah Allah. Seperti kita katakan, jangan membunuh. Tidak ada tema untuk menjelaskan, atau seperti bukan kamu yang membunuh tetapi lembumu yang membunuh orang. Jadi kita melihat dalam peraturan dalam kitab di perjanjian ini, kalau terjadi ya harus demikian dilakukan, dan demikian kita baca jika harus. Yaitu mengutarakan perkara yang terjadi, seperti bukan kamu yang membunuh orang, tetapi sumurmu tidak ditutup. Kalau ada orang jatuh dan mati, itu menjadikan satu perkara yang lain. Ada seseorang mati terbunuh, perkara yang lain, satu persatu, agar kita mengerti apa yang dimaksud dengan jangan membunuh. Sebab di pasal 18, Yitro waktu dia menjumpai Musa, lihat dia dari pagi sampai malam di situ menghakimi bangsa itu, yang yaitu perkara-perkara dalam rakyat itu. Dan maka Yitro menyuruh dia untuk mengangkat berapa pemuka-pemuka untuk menanggung juga pekerjaannya, dan bagaimana cara pemuka ini harus menghakimi mereka, apakah lewat kesukaannya atau kerabatnya atau para pendatang, bisa membiarkan atau meremehkan perkara mereka. Tidaklah demikian. Allah menggunakan kitab perjanjian yang diberikan kepada Musa agar semua bisa untuk menjadi yang dipakai bagi mereka, dan menggunakan peraturan ketetapan perjanjian ini, tahu bagaimana harus menyelesaikan perkara-perkara dari bangsa itu, seperti kita sebut jangan membunuh. Sesungguhnya tidak ada tema yang nyata secara berbentuk. Kemarin kita melihat dalam pasal 20 di situ satu kitab perjanjian tema-temanya seperti tidak boleh berzina. Hari ini demikian juga untuk terus perkembangan ini, dan kita melihat bagaimana 10 perintah Allah dipakai di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat saya membaca
bukan kita membaca hukum Taurat. Kalau kita melihat perjanjian dalam pernikahan, dalam melihat 10 perintah Allah dalam perjanjian ini bagaimana? Maka kita harus kembali apa itu perjanjian. Yang terpenting bukan peraturan-peraturan, tetapi Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Dia Allah yang bagaimana dan bagaimana dia menjaga komunitas ini dan terhadap menurunkan hukum Taurat ini, bagaimana dia untuk membentuk bangsa itu. Di mereka bukan lagi bangsa perbudakan, tetapi mereka menjadi umat Allah, dan ketetapan alam ini membentuk sikap dari suatu bangsa. Mereka tidak karena langsung mengikat perjanjian dengan Allah langsung menjadi bangsa yang kudus. Tidaklah demikian, tetapi status mereka yang berubah. Dan dalam kenyataan sehari-hari bagaimana hidup dalam kekudusan lewat peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang kita sebut hukum ini untuk mengajar bangsa itu. Kita melihat Musa dari pagi sampai malam menghakimi perkara dari bangsa itu. Boleh dikatakan satu pertengkaran di dalam hidup para rakyat itu akan selalu ada, dan juga bukan perkara yang terutama untuk diselesaikan. Tetapi haruslah Allah tahu, Allah yang memberikan hukum Taurat ini dia Allah yang bagaimana, sehingga lewat hukum-hukumnya mereka mengenal Allah dan sifat-sifatnya, mengenal kepribadian Allah, sehingga perlahan mendirikan bangsa imamat yang rajani. Dan Allah terhadap umat Israel bukan hanya memberikannya saja, memberikan hukum Taurat, kemudian mereka bisa langsung menjadi baik dan mengikat perjanjian menjadi bangsa yang baru. Tetapi di sini bisa menanti 3 tahun, 10 tahun, bahkan 40 tahun. Sebab sikap ini, membangun sikap seseorang itu adalah pekerjaan yang panjang. Dan juga Musa dan para pemimpin-pemimpin yang dibangun, mereka juga ada bagian dalam pekerjaan alam dalam membangun membangun bangsa itu. Yaitu boleh dikatakan proses dalam membentuk satu komunitas. Kita lihat dalam 10 dalam peraturan-peraturan di sini kita bisa melihat sikapnya Allah seperti perbudakan, bagaimana melindungi orang-orang yang mempunyai status yang berbeda, seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu adalah satu pelindungan. Bukan berkata orang yang merdeka dia mau memukul lepas gigimu, kamu adalah budak.
tetap di sini haruslah gigi diganti dengan gigi, maka ini kita sama-sama di sini mendapatkan yang adil. Dia bukan Allah yang membalas, tetapi Dia Allah yang adil. Seperti dikatakan, sumur yang tidak ditutup, kalau ada seseorang jatuh di dalamnya, ini adalah satu kelalaian. Allah mendirikan peraturan-peraturan agar orang bisa juga untuk memperhatikan sesamanya. Kelalaian itu bukan alasan, dan juga harus melindungi harta milik orang lain atau juga terhadap orang yang menyakitimu. Seperti kalau orang tidak punya uang, dia di situ menggadai jubahnya pada hari sampai malam hari, haruslah kamu kembalikan jubahnya kepadanya. Ini adalah belas kasihan Allah, dan janganlah juga menindas para janda dan anak-anak yatim. Dalam kehidupan yang rumit ini, biar kita tahu apa yang disebut dengan kekudusan. Bukan berarti aku tidak melanggar kesalahan, aku menjadi orang yang kudus. Di ayat 23 hari ini kita lebih lagi mengenal dengan tema dari hukum Allah, melihat lebih mengenal Allah yang memberikan hukum. 21 sampai 23 dan juga menggunakan tema yang sama lewat hukum mengenal Allah. Di sini ayat 20 ayat 1. Yang pertama di situ Allah yang kudus mengatasi segalanya. Di ayat pertama dikatakan, jangan engkau untuk bersaksi dusta untuk membantu orang yang tidak bersalah. Dan juga jangan engkau turut-turut ke banyak orang melakukan dan memberi kesaksian mengenai perkara. Jangan engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Terhadap perkataan kita, setiap orang harus bertanggung jawab. Bukan berkata, aku dengar dari mereka, mengikuti perkataan orang lain. Seperti sendiri tidak perlu bertanggung jawab, walaupun kamu mendengar perkataan orang lain, tetapi keputusan adalah ada padamu. Juga termasuk nyawa dan harta benar dan dapatkan dipercaya. Kalau aku tidak tahu perkaranya, tetapi karena ada sesuatu saya ikut serta, sesungguhnya saya sendiri tidak bisa lepas dari kesalahan atau dosa ini. Saya bukan dari orang kita, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Ayat keempat dan 5 itu semarak bagi saya, dan dikatakan, apabila engkau melihat di sini melihat yang
itu tidak bisa diatur terlebih dahulu. Apabila engkau melihat perkara demikian terjadi dan berketepatan, musuhmu atau keledaimu yang kesesat, haruslah kamu membawanya kembali kepadanya. Di tengah-tengah sini adalah permusuhan. Jangan karena musuhmu lembu keledai musuhmu tersesat, kamu malah kesenyum-kesenyum senang, tetapi haruslah kau kembalikan binatang itu kepadanya. Dan juga lah engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini bukan karena karena perkara di situ urusan perkara menjadikan balas dendam, tetapi di dalam kebencian permusuhan dapat disembuhkan. Allah ingin Israel dalam hubungan mereka dibangun kembali. Jangan yang merasa itu bukan urusan saya, merasa dia layak, menganggap itu tidak terlihat. Allah menyuruh kita untuk menolong yang tidak acuh, yang acuh. Allah ingin kita juga punya perasaan terhadap orang lain, dan Allah juga terhadap perkara ini dapat merasakan. Bagaimana kita lepas dari permusuhan di antara sesama? Berdoa. Apabila kamu melihat perkara ini kalau terjadi di sesamamu, bukan kamu yang bisa merancangkannya, tetapi Allah bisa menjadikan perkara ini terjadi. Dan jika perkara ini terjadi, apakah kamu siap? Jadi ini yang kita katakan itu menjadi keadilan, bukan dengan balas dendam, melebihi dari jasa seseorang. Dan di sini disebut juga tentang orang miskin. Ayat ke-6, jangan engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Karena dia miskin, kamu boleh menindas dia. Karena dia janda, tidak ada orang yang mendukung dia, kita boleh menindas dia. Tetapi dalam masyarakat, dalam Israel, mata Allah lebih tertuju pada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang demikian itu merujuk pada hubungan masyarakat hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat. Seperti yang dikatakan, Mercy House perlu 611, bukan 611 perlu Mercy. Perlu 611 perlu Mercy House, bukan Mercy House perlu 611. Kekudusan itu kasih setia Allah dan belas kasihan Allah. 9 juga jangan menindas orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Ini bukan hukum yang seperti robot,
bukan seperti kita inginkan, tetapi kita menggunakan jiwa kita, hati kita dalam melihatnya. Ini Allah yang memberikan hukum. Dia bukan keras hati. Dia memberikan hukum-hukum ini, lewat hukum-hukum ini untuk melembutkan hati kita. Kita pun tahu kita adalah manusia. Merasa kita ditindas, kita disalahkan, kita ingin membalas. Tetapi Allah melihat segalanya. Kita harus tahu Allah melihat segalanya. Poin yang kedua dari ayat 10 sampai 13. Boleh disebut dengan tema Tuhan hari Sabat memberikan kasih setia dan Allah yang penuh dengan kasih setia. Hari Sabat atau tahun rahmat Allah. Di sini bagian ini menyatakan perintah yang keempat. Kadang-kalanya kita tidak bisa mengartikan dari 10 perintah Allah. Sesungguhnya kita perjanjian ini, di dalam perjanjian ini dengan jelas untuk menjelaskan 10 perintah Allah. Dan sini ada penjelasan mengapa di tahun ke-6 mengumpulkan tidak menanam, tahun yang ke-7 tidak mengumpul, tidak menanam. Dalam dari keteologian di sini juga bagian bukan untuk merampas, memakai hak orang. Dan dalam Alkitab disebut mengapa orang Israel kalau tidak merayakan Sabat. Maka Allah memberikan orang asing untuk merampas orang Israel agar negeri ini mempunyai 70 tahun dalam sabatnya atau istirahatnya, sebab orang Israel mereka di bumi ini tidak, dalam kehidupan sehari-hari tidak menghargai kehendak Allah, bukan hanya di situ tidak menghargai tanah atau negeri. Di situ tahun ke-7 haruslah mereka meninggalkan begitu saja supaya orang miskin ada di bangsa itu, dan juga yang ditinggalkan dibiarkan untuk dimakan oleh binatang hutan. Dan tujuan agar di sini negeri bisa istirahat dan tanah dipulihkan dan binatang yang di hutan memiliki makanan, binatang di bumi ini mendapatkan makanan. Dan ini adalah keselamatan yang diberikan kepada Allah, bukan perorangan tetapi dalam satu komunitas terhadap tanah atau binatang-binatang yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan Allah. Salah satu adalah mempunyai bertanggung jawab atas segalanya. Dan juga di hari ke-7, di hari Sabat, agar para budak perempuan dan orang asing mereka bisa melepaskan lelah. Tahukah kamu kehendak Allah yang utama apakah itu? Yaitu agar semua orang bersukacita, bersukaria. Enjoy your life.
enjoy dalam pekerjaanmu dan nikmatilah sabatmu. Sesungguhnya Allah ingin kita menikmati. Segala yang baik telah diberikan kepada kita. Tetapi kita juga harus memperdulikan keperluan orang lain dan keuntungan orang lain. Bagian ketiga yaitu dalam kebaktian dan hari-hari raya, ayat 14-19. Di sini Allah sangat ingin agar bangsa itu untuk beribadah dan merayakan hari raya. Dan dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kita ada pesta, party bersama dengan Allah, mempersembahkan hasil bumi dan bersyukur. Dalam pemulihan hubungan pertama hari raya yang harus dirayakan yaitu makan roti tak beragi 7 hari lamanya. Dengan positif kita merenungkan hal ini sebab mereka telah keluar dari Mesir dan telah menanggalkan ragi Mesir, dan dari masa lalu harus berkata selamat tinggal. 7 hari makan roti tidak berhagi yang diikat dalam hatinya, tidak lagi menjadi budak orang lain, dan bersyukur Allah telah menyelamatkan kita. Kemudian ayat 20-33 poin keempat. Segera sampai dalam perjanjian ini selesai. 20-23 menyatakan Allah yang kasih setia dan Allah yang menetapi janji. Dia Allah yang cemburu dan Dia Allah yang dahsyat. Allah yang dekat dengan umatnya. Tetapi sesungguhnya Dia tidak dapat didekati. Tetapi dengan hubungan ini guys, jangan seperti menikah suami istri memanggil pihak lain dengan nama wai, meremehkan hubungan. Dan dalam kebiasaan dalam hubungan suami istri Cina, salah satu ya harus menjamu tamu, jangan mengira terlalu sangat akrab, tidak menghormati pihak lain. Dan bagaimana Allah bersama dengan umat Israel? Boleh dikatakan Allah menyertai orang Israel, berjalan bersama dengan orang Israel. Di sini dalam ayat dikatakan Dia mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Allah sendiri Dia atau malaikat, Dia tidak ingin waktu kamu membuat Dia murka, Dia membunuhmu. Itu malaikat agar tidak segan murkanya Dia membunuhmu, maka Dia mengutuskan malaikatnya, janganlah kamu memberdurhaka, haruslah kamu mendengarnya. Ada kalanya kita memikir bahwa malaikat ini adalah tiang awan dan tiang api dalam 40 tahun menemani Israel, yaitu tiang awan dan tiang api yang di padang gurun. Nah, haruslah dengar perkataannya, janganlah kamu mendurhaka, dan apa yang aku firmankan haruslah kamu lakukan. Apa yang difirmankan Allah yaitu 10 perintah Allah, 22 sampai pasal 21-23 itu adalah peraturan-peraturannya, janjinya. Harus mengenalkan apa yang Allah ingin kehendaki
dan mengenal Allah sendiri. Jika kamu melanggar, maka jika kamu melakukan demikian, Allah akan melenyapkan musuh-musuhnya. Tetapi ada hubungan yang tidak bisa diulangi, seperti Allah membawa umat Israel masuk Kanaan. Di situ disebut juga 28 ayat 28. Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang dan menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het dari depanmu. Bagaimana menjadi jaminan bagi Israel Allah melakukan hal ini? Jadikanlah musuhmu jadi musuhmu, dan yaitu tidak banyak ikut campur terlalu banyak. Tidak perlu peduli banyak perkara, tetapi cukuplah mendengar apa yang Tuhan firmankan, apa yang hendak Ia lakukan. Allah akan menjadikan musuhmu menjadi musuhnya. Di sini disebut Allah akan membawa mereka masuk ke Kanaan. Ayat 23 dikatakan juga orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 28 dikatakan, di sini aku melepaskan tabuhan mendahului engkau. Sesungguhnya mereka tidak perlu berperang. Tabuhan Allah tabuh seperti mesin yang tidak ada orang yang kendali dia, seperti suara yang menggema. Waktu dia memperdengarkan bunyinya, kamu bisa mendengar. Sesungguhnya Allah tidak merancangkan orang Israel untuk berperang. Dia situ melepaskan tabuhan terlebih dahulu, telah bisa saja menghalau pada musuh-musuhnya. Allah 29, Allah sangat memperdulikan bagaimana Allah menghalau mereka. Allah menghalau mereka tidak dalam 1 tahun, sehingga umat Israel bisa menduduki tanah yang kosong. Tetapi Dia tidak akan langsung mengusir mereka di depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan binatang hutan akan bertambah banyak melebihimu. Allah sangat melindungi orang Israel. Siapa yang datang dengan mempelainya itu, kita melihat bagaimana mempelai laki-laki itu di situ memegang tangan mempelainya. Dalam demikian juga orang Israel memberikan tanah yang baik kepada mereka. Di situ aku akan menentukan batas daerah dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Batas ini dinyatakan di depan orang Israel, dan kita bisa berpikir mungkin orang Israel waktu itu tidak bisa melihatnya. Mereka mungkin hanya mendengar dari pedagang atau lewat pedagang-pedagang dengan membawa untanya. Cuma sekitar mendengarnya cuma sedikit saja. Sesuatu negeri yang baik. Seperti pengantin perempuan yang menikah kepada mempelai laki-lakinya berkata, apakah mas kawin yang kau berikan kepadaku?
Maka mempelai laki-laki berkata, bukan cuma sebuah rumah, tetapi itu satu ladang yang luas yang bisa mendirikan banyak rumah dan sangat indah. Ada air, ada ladang yang bisa ditanam bertanian. Bukankah itu hal yang indah? Itu kehendak Allah kepada Allah. Bukan hanya ada perjanjian, tetapi di sini Allah memberikan satu mimbar yang telah dipersiapkan bagi Israel agar mereka dalam kehidupan mereka telah disediakan Allah terlebih dahulu, tetapi dalam satu permintaan, yaitu janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka atau dengan Allah mereka di ayat 23. Selain mempelai laki-laki, jangan ada kekasih yang lain. Satu hal yang sangat common sense, bukan permintaan yang berlebihan. Bagaimana membersihkan negeri itu untuk mendapatkan negeri itu? Sesungguhnya bukan urusan dari orang Israel, tetapi Allah telah menunjukkan bagi mereka. Allah mengutuskan tabuhannya dalam hal-hal alami untuk menghalau musuh-musuh mereka. Dalam satu perjanjian ini kita melihat Allah yang penuh dengan kasih setianya. Dia Allah yang adil, yang mengatasi segala keadilan. Dia menikmati hidup bersama dengan umatnya, menikmati hubungan, pemulihan dalam hubungan. Dia ada perjanjian dan juga cemburu, seperti yang dikatakan dalam kitab Kidung Agung. Cinta tidak dapat dipadamkan dalam dunia orang mati. Ini kehendak Allah, mengikat satu perjanjian dengan umatnya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Kita bersama di sini ada mereka, yaitu doa keliling, para pelajar, para kebaktian lansia, dan juga persaudaraan mereka akan berangkat untuk mengadakan penginjilan di luar. Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap tim dalam penginjilan ini, membawa mereka keluar dan membawa mereka di mana mereka harus pergi, dan membawa berkat dengan mereka berdoa untuk negeri ini. Dan juga berkatilah mereka dan pakailah mereka dengan perlengkapan senjata ilahi, dengan berikat pinggang pada kebenaran, ketopong keselamatan, menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil, dan Tuhan berperistakan iman, dan salah satu tangan berpegangkan pedang Rom. Kiranya Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka dan juga keluarga orang-orang yang mereka kasihi. Mari.
Tuhan memuji Engkau, dan Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang maha adil, yang memulihkan hubungan kami. Mari kita memuji Tuhan atas kasih setianya dan keadilan Tuhan, belas kasih, sehingga kita bisa menikmati tempat yang aman dan berkat yang diberikan dan persediaan Allah. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Kami berterima kasih, kasih setiamu dan kesetiaanmu selalu membungkus, melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Di sini dikatakan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberi kesaksian mengetahui satu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Di zaman sekarang banyak di media atau dimanapun mendengar suara-suara yang tidak benar. Kita membakar-bakar. Di sini Allah menyuruh kita jangan turut-turut untuk memberikan kesaksian mengatakan turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum atau sehingga merugikan dalam hubungan rumah tangga, bahkan gereja. Kita berdoa bersama, kita berdoa terlebih dahulu untuk hidup kita terlebih dahulu. Kita tutup mulut kita dengan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita takut akan Dia, agar Dia kata-kata yang tidak seharusnya yang dikatakan, atau kata-kata yang yang tidak benar atau yang tidak nyata, agar kita tidak mengeluarkan kata-kata ini sehingga kita tidak menjadi orang yang bersaksi dusta. Jangan sampai mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak kita ketahui asal usulnya. Kita juga berdoa di hari-hari yang lalu, mungkin karena emosi kita sembarangan mengeluarkan kata-kata, atau kita pun melihat ada desas-desus, kita pun ikut serta dalam pembicaraan orang. Kita merasa benar, tetapi sungguhnya itu bukanlah kenyataan. Kita belum tahu akan, tetapi kita orang yang telah menyebarkan desas-desus sehingga merugikan orang lain. Bahkan dalam satu komunitas, satu gereja pun dirugikan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menolong kami. Engkau Allah yang kudus. Tuhan, agar kami tahu Engkau Allah yang kudus. Mulut kami seringkali bersembarangan bicara. Tuhan, kami pun tidak bisa menutup mulut kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami sembarangan berbicara. Kami sembarangan apa yang kami dengar, nah kami pun menyebarkannya. Tuhan, hari Engkau ada kiranya di dalam mulut kami, di lidah kami melakukan Engkau kuduskan. Tuhan, tolonglah kami. Kami adalah umat-Mu. Tolonglah kami. Lidah kami bukanlah milik kami, tetapi milik Engkau. Saudara semua, saat ini Allah sering mengucapkan apa kita berdoa pada Tuhan. Kita gampang melontarkan kata-kata. Mohon Tuhan untuk menilik kita. Sekarang kita berdoa, Allah kita yang kudus. Mohon pada Tuhan untuk mengenal akan Dia. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, sucikanlah mulut kami, hati kami, agar kami untuk takut akan Engkau. Mulut kami harus dapat dikekang, lidah kami harus taat di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau berfirman, Engkau Allah yang kasih dan juga yang maha adil. Pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau biarlah mulut kami selalu mengucapkan kata-kata berkat dan mengucapkan kata-kata yang kebenaran dan kata-kata yang positif yang berkenan bagi Engkau. Mari kita memberkati gereja agar berkat ini bagi saudara kita semua dan anggota sel kita gereja masing-masing menjadi orang yang bisa mengekang lidah dan mempunyai kata-kata yang manis, kata-kata dari Allah, dan menyebarkan pesan-pesan yang berkenan bagi Allah. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Biarlah kami adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik yang Engkau urapi. Segala kemuliaan bagi Yesus. Saudara, sebelum pada kita memberikan hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya, sesungguhnya ini kasih Allah kepada kita agar kita mengenal akan kasih setianya. Kita bisa berdoa. Di dalam Alkitab dikata kita harus merayakan Sabat. Kita merayakan Sabat agar kita dilindungi, agar kita mengenal belas kasihan Allah, kasih setia Allah, dan kita bersama di sini kita berdoa. Kamu merasa apakah yang menjadi kesusahanmu untuk merayakan Sabatnya Tuhan? Kita serahkan kesusahan kita, halangan-halangan yang menghalangi kita dalam merayakan Sabatnya Allah. Kita berdoa, saling berdoa. Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih kepada Engkau yang memberikan Sabat bagi kami dan kami bisa masuk di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa masuk dalam Sabat agar kami bisa melepaskan
dari pekerjaan-pekerjaan kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau mendirikan Sabat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus dapat ada dalam ayat dikatakan, di sini dikatakan, sesungguhnya aku mengutus malaikat seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau berjalan di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kudus yang telah kusediakan. Di sini alat dan juga di sini alat juga menghalau, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu membawa engkau kepada orang Amori, Het, orang Feris, orang Kanaan dan orang Hewi dan orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Saudara semua, mari kita berdoa sebab Allah mengutuskan malaikatnya di bumi ini, di Amerika Tengah atau di manapun Tuhan hendak bekerja, dan bahkan Allah hendak bekerja. Kita nyatakan, baik ini juga di Hong Kong, dimanapun juga kita nyatakan Allah akan melenyapkan musuh-musuh kita, sehingga pohon kehidupan ini bisa terjadi. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kita berdoa untuk negara kita di mana kita berada, biarlah Tuhan menghalau segala musuh-musuh kita, sehingga bisa kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau memakai kami untuk penanaman pohon kehidupan. Tuhan, pada saat kami di sini berdoa, kami juga berjalan di atas bumi. Kami terus berdoa dan mencari satu tempat, satu negara Engkau berikan satu demi negara Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk cabang-cabang gereja. Kami berdoa agar beri mereka jiwa dalam penanam pohon kehidupan ini dan tambahkan jiwa-jiwa kepada mereka. Bahkan Kau berkati apa yang mereka butuhkan, sehingga di mana mereka berada lebih banyak lagi pohon kehidupan didirikan. Dan juga kami berdoa, dan bahkan tempat-tempat yang belum ada cabang gereja, 61 kami berdoa, Tuhan Engkau longgarkanlah tanah ini, sehingga tanah ini bisa, negeri ini bisa melihat, segala umat-Mu bisa masuk dan bisa menanam pohon kehidupan. Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih kepada Engkau. Saudara semua, saya mengundang kamu kalau melihat hukum Taurat, saling bertanya sebagai orang Kristen, bolehkah demikian? Bolehkah demikian? Kamu takut melanggar hukum? Kalau ada yang demikian, silakan letakkan hatimu di hati. Tuhan, bagi yang mengangkat tangan, yang meletakkan hati kami, Tuhan, Engkau lemahkan hati kami agar seperti yang dikatakan Pastor Hokit, Engkau memberikan hukum Taurat untuk kami mengenal Engkau dan melihat akan keadilan. Bahkan Engkau mengatasi segala, Engkaulah kasih. Bahkan Engkau tidak pilih kasih. Engkau memberikan kami pekerjaan. Tuhan, kiranya kasih-Mu Engkau melunakkan hati kami, agar kasih-Mu bisa
menghapuskan segala hukum yang di dalam penetapan yang teguh kami, agar kami, Tuhan, beri kami bisa mengakui dosa kami, dan juga Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami, dan kami menikmati kebersamaan dengan Engkau. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan hukum Taurat-Mu, sebab kami juga orang-orang yang lemah. Kami perlu akan keselamatan dari Engkau. Kami perlu pertolongan dari Engkau dari setiap hukum-hukum-Mu, Tuhan. Kami berkata kebenaran, kami tidak sanggup. Aku mengaku aku tidak sanggup. Aku perlu keselamatan dari Engkau. Bahkan aku bisa menikmati dalam hukum-hukum-Mu. Tuhan, aku memuji Engkau, dan kita bersama terima dekat dalam Tuhan Yesus. Aku memberkati saudara-saudari kita semua. Nikmatilah dalam hukum-hukum Allah, semakin mengenal Allah dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepadamu. Dia bisa dipercaya sebab kita ada Tuhan Yesus. Dia yang menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Nikmati kasih Allah, dikasihi, bahkan menjadi orang yang bisa memberi kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.